it show the pain I've grown to know. 'Cause with all these things we do, it don't matter when I'm coming home. I reach towards the sky, I've said my goodbyes, my heart's always with you now. I'm coming home, I reach towards the sky, I've said my goodbyes, my Tak tinggal ya. Baiki. Ya, yang ini aja. Biasanya kan kalau udah deket kayak gitu nggak bisa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memulai acara ini, terdengar jelas ya suara saya? Iya. Ya. Jelas. Baik, saya ada pantun. Makan kentang sambil memancing ikan, selamat datang di workshop animasi iklan. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat sekalian, apa kabar semuanya? Baik ya? Baik. Alhamdulillah. Baik. Senang sekali, perkenalkan saya Dewi Murniasi yang akan memandu acara seminar pada siang hari ini. Seminar kali ini yaitu tentang jago membuat animasi iklan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui dan mendalami tentang membuat animasi iklan. Berikut saya akan membacakan rundown acara. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan CV narasumber. Ketiga, sesi materi. Keempat, sesi tanya jawab. Kelima, sesi foto bersama. Dan keenam, penutupan. Selanjutnya, saya akan membacakan aturannya. Peserta webinar diharapkan mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Berikut saya akan membacakan CV narasumber. Yang pertama, nama Eriko Wahyu Afrianto,
Tempat tanggal lahir Sidoarjo 29 April 1999. Alamat Desa Gempol Gunting, RT 15 RW 04. Riwayat pendidikan SDN Sidokepung 1, lulusan tahun 2012, SMP YPM 7, lulusan tahun 2015. SMP PGRI 2 Sidoarjo, lulusan tahun 2018. Akun Instagram galeri.amatiran. Baik, narasumber pertama akan memaparkan materinya selama kurang lebih 30 menit. Langsung saja narasumber pertama, Mas Eriko. Apakah Mas Eriko siap? Ya, siap. Persilakan. Terima kasih Kak Asih. Di sini saya akan share screen dulu ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriko, biasa dipanggil Ciko. Saya mahasiswa Unesidah angkatan 2020 jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, kegiatan jual beli sekarang tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi sekarang juga bisa dilakukan secara digital atau online melalui media sosial, khususnya di masa pandemi ini. Contohnya seperti online shop. Pedagang yang dulunya jual makanan di tempat umum, di luar rumah, di warung, sekarang jadi sulit akibat adanya pandemi ini. Apalagi kalau diperlakukan PPKM. Akibatnya penjualannya menurun, bahkan ada yang terancam tidak punya penghasilan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Biasanya, para pedagang akan mencari cara lain untuk menjual dagangannya. Contohnya, mempromosikan barang dengan dagangannya secara online. Untuk mempromosikannya, itu biasanya para pedagang akan menggunakan media seperti brosur, poster, atau iklan online lainnya. Nah, membuat media promosi ini juga harus menarik, supaya kita bisa membuat orang lain tertarik untuk membeli produk dagangan kita. Ya minimal membaca lah ya. Lalu bagaimana caranya? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang harus dilakukan, juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam membuat atau menyusun animasi iklan online. Tapi sebelum itu saya mau disclaimer. Oke, seminar ini hanya bertujuan untuk sharing bersama. Oke, yang pertama, ketahui target audiensmu. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam memasang iklan online adalah mengetahui audiens kita. Pastikan iklannya berada tepat di mana audiens dapat melihatnya. Dalam hal ini, kita bisa lebih dahulu audiens kita. Tapi tugasnya dulu gampang ya. Ketahui usia, jenis kelamin, lokasi, minat, dan informasi lainnya seputar audiens kita. Dengan begitu, kita bisa mengatur target iklan yang tepat supaya tidak membuang uang. Oke? Yang kedua, terapkan teknik AIDAS. AIDAS merupakan singkatan dari attention, interest, desire, action, dan satisfaction. Usahakan saat kamu membuat iklan, di dalamnya harus terdapat 5 unsur berikut. Yang pertama adalah attention atau perhatian. Yaitu tahapan di mana kita harus bisa membuat para konsumen sadar akan keberadaan produk kita. Baik produk yang menggunakan media iklan, cetak, radio, TV, atau jaringan personal lainnya. Nah, ini adalah tahap yang paling krusial namun seringkali dilupakan. Poin kedua adalah interest atau ketertarikan. Setelah berhasil meraih perhatian konsumen,
kita harus melakukan follow up yang baik untuk menarik minat beli calon konsumen. Nah, interest itu yaitu tahapan lebih dalam memberikan informasi produk, membujuk dan mampu memberikan alasan kenapa konsumen harus membeli produk yang kita tawarkan. Poin ketiga, desire, yaitu tahapan memberikan penawaran yang tidak dapat ditolak calon konsumen, di mana agar timbul keinginan, hasrat untuk membeli produk kita. Alat pemasaran yang dipilih lewat media sosial akan menjadi lebih potensial dan jauh lebih tepat ketika bisa mendorong keinginan calon konsumen untuk memakai barang atau jasa yang dipasarkan. Poin keempat, action. Untuk teman-teman, apakah slide-nya muncul di situ? Untuk teman-teman, apakah slide PowerPoint-nya sudah muncul? Muncul. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Kita sampai action ya tadi ya. Action atau tindakan, yaitu tahapan di mana calon konsumen agar mengambil tindakan untuk mulai membeli produk kita sekarang. Proses pemasaran bisa terbilang sukses ketika respon calon konsumen sesuai yang kita inginkan, yaitu membeli produk kita. Poin kelima, satisfaction, yaitu tahapan akhir di mana konsumen merasa puas dengan produk kita dan akhirnya memutuskan untuk membeli produk kita lagi. Yaitu harus dilakukan adalah berilah pengalaman yang menyenangkan untuk konsumen agar konsumen merasa puas, sehingga mereka akan membeli produk atau jasa kita kembali dan mereferensikan kepada teman-teman atau keluarganya untuk membeli produk atau jasa kita yang kita jual. Memahami konsumen dengan baik dapat dipastikan kita bisa menciptakan strategi yang tepat untuk kesuksesan bisnis. Nomor 3, pahami tempat iklan yang tepat. Prinsip membuat iklan online yang selanjutnya adalah memahami tempat iklan yang tepat. Di internet ada berbagai macam advertising yang bisa kamu maksimalkan. Ada beberapa rekomendasi tempat iklan online yang tepat seperti Google Ads, YouTube, Facebook, Instagram, dan Twitter. Kamu bisa memilih platform yang cocok untuk tujuanmu, disesuaikan dengan budget yang tersedia. Cara yang tepat untuk menyiasatinya adalah dengan memahami audiens. Oke, yang keempat adalah pilih ukuran iklan yang sesuai. Dalam online advertising, ada berbagai macam ukuran iklan yang bisa kamu pasang. Kamu harus memasang ukuran iklan yang tepat supaya tidak mengganggu orang saat melihatnya. Dilansir dari Google AdSense. Ada beberapa macam ukuran iklan yang bisa kamu pilih. Misalnya medium rectangle 300 x 250 pixel, large rectangle 336 x 280 pixel, leaderboard 728 x 90 pixel, dan sebagainya. Nomor 5, buat iklan terlihat simpel. Kembali lagi pada persoalan AIDAS. Saat hendak menarik perhatian orang dengan membuat desain yang menarik, usahakan jangan terlalu terlihat rumit. Pastikan iklan yang kamu buat terlihat simpel dan enak dilihat. Hal ini dilakukan supaya penonton semakin tertarik dan bahkan melakukan tindakan dengan mengklik iklan tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang dihindari saat mendesain iklan. Yang pertama adalah stretch atau kepeng. Stretch atau gapel hal yang sangat mendasar jika kita ingin jadi desain profesional, maka wajib menghindari kesalahan ini. Jika kita melakukan ini, kita akan terlihat sangat awam dalam desain. Maka dari itu, saya akan memberitahu kepada kalian, teks atau grafik apapun sangat diharamkan untuk menarik gambar terlalu lebar atau terlalu panjang.
cara satu arah yang membuatnya gepeng seperti gambar di sini. Jika kamu memperbesar 10%, maka kamu juga harus melakukan hal yang sama pada panjangnya. Hal ini dihindari karena dapat mengganggu kenyamanan seseorang saat melihat desain kita dan akan membuatnya terlihat aneh. Solusinya adalah saat kamu menarik lebar atau panjang objek grafis, silakan gunakan Shift pada keyboard agar si objek tersebut tidak berubah. Oke, di sini saya ada contoh. Nih, maaf ini yang gepeng. Kalian bisa lihat yang kiri sama yang kanan. Perbedaannya. Yang kiri mungkin cukup enak untuk dilihat, yang kanan seperti kurang gimana gitu ya. Nah, yang kedua adalah warna yang tidak sesuai. Ngomong-ngomong soal warna nih. Desainer itu harus bisa menyatu padukan warna ya kan. Warna yang kita gunakan alangkah baiknya diolah dahulu agar sesuai dengan warna yang akan kita gunakan. Coba gunakan palet dari berbagai referensi untuk menghasilkan warna yang baik. Karena warna yang terlalu mencolok akan membuat mata kita sakit melihatnya. Demikian juga kalau kamu memberi warna teks dan background yang hampir sama, pembaca akan lelah melihat teks tersebut karena tidak mudah untuk dilihat. Jadi warna pada teks harus kontras dengan background-nya. Jadi background yang gelap, maka kita gunakan teks yang terang. Demikian sebaliknya. Nah, di sini saya ada contoh warna yang tidak sesuai dari kiri yang kanan. Dan yang kanan sepertinya memang kurang cukup enak dilihat. Kalian bisa melihatnya ya kan? Oke, yang ketiga adalah font yang tidak sesuai. Nah, ini masalah yang sering terjadi, seringkali dilakukan sama desainer pemula. Mereka biasanya menggunakan font yang terlalu berlebihan. Seperti font jenis dekoratif, hal ini harus dihindari apalagi jika digunakan body text. Penggunaan font yang terlalu banyak akan membuat desain kita tidak baik. Cukup dengan gunakan 2-3 font setiap desain. Font yang digunakan harus mendukung kesan dan pesan yang ingin disampaikan. Jangan gunakan font-font yang terlihat murahan dan berlawanan dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Untuk font yang tidak sesuai. Nah, maksudnya ada perbedaan, contoh font ayam geprek yang kiri sama ayam geprek yang kanan. Yang kanan tidak terlalu bisa dibaca. Ya. Yang rambut sama satu itu loh. Ya sisir. Dan nomor 4, objek terlalu besar dan kecil. Kalian pasti pernah kan melihat banner, name tag, dan spanduk yang menaruh logo terlalu kecil atau malah terlalu besar. Nah, ini sangat mengganggu. Setiap objek yang dibuat dalam desain itu harus bisa terlihat dengan baik. Jika memang ada konsep objek yang besar, itu nggak masalah. Kalau memang konsepnya demikian. Kalau memang konsepnya seperti itu. Tapi, jika kita tidak memiliki konsep, maka sesuaikan proporsi objeknya. Objek yang besar cenderung akan menjadi poin pertama yang akan dilihat. Jadi, jangan sampai objek sekunder yang justru malah dilihat pertama. Demikian sebaliknya dengan objek yang kecil, yang bahkan tidak akan diperhatikan sama sekali. Untuk objek terlalu besar, ini yang sebelah kanan, ini objeknya terlalu kecil. Yang mungkin orang lain akan memandang pertama adalah ayam gepreknya, bukan gambarnya nanti. Bisa dilihat kan ya, teman-teman? Dan kelima, terlalu banyak objek yang mengganggu. Membuat objek desain tanpa motivasi dan cenderung dekoratif saja akan membuat objek tersebut tidak berfaedah atau secara singkatnya terlalu ramai. Gunakan elemen grafis jika memang itu bagian untuk menciptakan kesan. Jika tidak, maka lebih baik hapus saja. Desain yang terlalu ramai dan tidak memiliki ruang kosong
akan membuat orang yang melihatnya pusing dan bingung dengan desain yang kita buat. Jadi intinya jika kita mau membuat objek, jangan membuat objek terlalu banyak. Cukupnya saja supaya lebih nyaman dilihat. Sini saya ada contoh terlalu banyak objek. Nah, di sebelah kanan ini ada kotak-kotak bulat-bulat yang mengganggu pandangan kita, yang mengalihkan fokus kita kepada iklan tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang prinsip desain. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Eriko untuk pemaparan materi tersebut. Untuk sesi tanya jawab saya buka sekarang. Bagi peserta silakan ketik pertanyaan dan nama di kolom chat. Nanti kita akan memilih beberapa pertanyaan. Baik, terima kasih. Apakah selanjutnya pembacaan CV narasumber kedua? Nama Ruli Nasrullah Wahid, tempat tanggal lahir Sidoarjo 19 September 1999. Alamat Desa Siwalan Panji, RT 2, RW 1. Riwayat pendidikan MI Bahrul Huda tahun 2012. SMP 1 Candi lulusan tahun 2015. SMA Bahrul Maghfirah lulusan tahun 2018. Akun Instagram Nasrullah Ruli. Baik, narasumber kedua akan memaparkan materinya selama kurang lebih 40 menit. Langsung saja kedua, apakah Mas Ruli siap? Siap, oke. Terima kasih Kak Dewi yang memberikan itu. Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Ruli Nasrullah Wahid. Saya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Biasa dipanggil Ruli. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktek. Yang pertama saya akan menjelaskan langkah-langkah tentang cara membuat iklan animasi di PowerPoint. Saya share screen sekarang. Oke. Oke, sudah kelihatan semua? Sudah, Kak. Ya, terima kasih. Oke, saya mulai aja untuk langkah membuat animasinya. Jadi ini berupa pembuatan iklan yang seperti biasa ya. Cuma kita tambahin beberapa efek supaya lebih menarik untuk dilihat biasanya. Oke, untuk poin pertama itu menentukan media dan bentuk pemasangan iklan. Nah, memahami tempat iklan yang tepat di internet. Ada berbagai macam advertising yang bisa kamu masukkan, seperti ya iklan online gitu, menggunakan media yang seperti Google Ads, LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, dan Twitter. Nah, dari beberapa media tersebut kan kita harus menentukan ukuran, lalu trennya seperti apa gitu. Untuk langkah kedua, menentukan judul atau nama produk. Biasanya itu ditempatkan di bagian atas, namun biasanya juga tidak memerlukan judul dalam konten iklan biasanya. Sebagian kan malah hanya mencantumkan nama produk di bagian teratas, seperti beberapa iklan minuman seperti Ale-Ale, Hot Wheels, atau Pepsodent gitu, langsung ke judul produk. Oke, langkah ketiga, tambahkan gambar yang menarik dan mudah diingat, sederhana tapi mewujudkan umum.
baik, menjadi mudah bagi orang-orang untuk mengenalinya. Biasanya itu kita memilih sesuai langsung terlihat ke mata atau eye catching. Jadi orang-orang lebih tertarik. Lihat. Oke, bisa saya ulangi adalah supaya gambar tersebut lebih eye catching atau mudah ditangkap oleh mata. Jadi orang-orang lebih tertarik untuk iklan. Buka kalimat teks menjadi kalimat yang menarik. Biasanya ini tidak perlu panjang-panjang, tapi biasanya singkat dan jelas. Dan juga memiliki sifat persuasif atau mengajak target masa menyimak hingga meminta mereka untuk memakai produk yang dipromosikan tanpa unsur memaksa. Ya, seperti diskon 50% atau gratis free 12 seperti di laser tag. Oke, untuk yang terakhir adalah menambahkan animasi. Biasanya, untuk PowerPoint sendiri sudah ada secara dasar. Jadi memberikan animasi seperti background yang bergerak atau dan juga background musik. Jadi lebih nyaman untuk dilihat iklan tersebut, menarik dan nyaman. Oke, itu tadi sudah saya jelaskan untuk langkah-langkahnya. Sebentar lagi kita akan praktek cara membuat iklannya tersebut. Bagaimana caranya? Saya share ke screen media untuk membuatnya. Oke. Nah, sudah dibuka PowerPoint-nya adalah media kita adalah PowerPoint untuk membuat iklan tersebut. Terus kita menentukan tujuannya, misalkan kita upload ke Facebook atau Instagram, YouTube. Langsung kita atur dulu ke desain. Lalu kita atur pertama adalah ukuran slide-nya. Custom slide size. Di sini kita atur seperti Instagram biasanya. Nah, kita atur untuk ukuran slide-nya. Biasanya Instagram dari ukuran rasio 8,5 cm hingga 10 cm. Ya, tapi di sini kita buat 8,5 jadi tidak terlalu besar dan jika juga tidak terlalu kecil. 8,5 cm. Untuk tingginya juga 8,5 cm. Oke. Ke maksimal. Nah, sudah selesai. Ini ada biasanya untuk layout Instagram biasanya bentuknya persegi atau juga yang panjang. Lalu kita masukkan apa gambar yang mau seperti judul collection nanti. Kita buat background-nya dulu. Background-nya kita pilih foto background. Untuk color-nya kita pilih, kalau saya sih lebih tertarik ke warna yang sedikit keabu-abuan atau tidak menghilangkan unsur putih. Untuk kita tambahi seperti agar tidak terlalu solid. Kita hapus. Ini kita ganti. Oke. Itu background-nya sudah selesai. Lalu kita tambahin untuk aksesoris background-nya seperti hiasan geometris. Ke bagian insert. Oke, maaf, ke bagian set. Kita buat kotak. Di sini langsung kita atur aja supaya lebih menyatu background dan aksesorisnya lebih menyatu adalah kita
bagian format shape, pilih warna, saya akan pilih ke warna gold aja. Kayaknya terlihat seperti ada line-nya, kan kita hapus saja line-nya ke no line. Ini kita putar. Taruh sini. Itu PowerPoint meskipun kita itu ke paperwork-nya menuju paperwork tidak masalah. Nanti pada saat di slideshow akan tetap menyesuaikan ke layar slideshow. Oke, kita kembali. Lalu ini kita copy ke bagian bawah dengan menggunakan Ctrl langsung kita keret, kita taruh sini. Oke. Lalu langkah selanjutnya adalah menentukan judul. Judulnya seperti harga promo gitu, new collection. Tapi dari sini saya akan tulis maaf. Kita tambahkan gambar dulu yang akan kita promosikan ke media iklan tersebut. Ke bagian insert, pictures, this image. Nah, kita masukkan ini. Insert. Nah, ini ada aksesoris kita akan ditentukan. Kita sesuaikan aja bagian tengah. Nah, kita atur untuk ukurannya. Kita taruh tengah. Itu langsung kita tambahkan untuk gambar yang kedua. Insert ke picture, select lagi. Insert. Nah, ini adalah gambar yang akan saya promosikan ke desain iklan. Kita atur, kita taruh ke tengah. Ini gambar bisa kita dapatkan dari internet atau bisa kita lebih ke tingkat lebih terlalu profesional, kita bisa mengambil gambar tersendiri dengan produk kita. Setelah karena sudah selesai semua untuk background dan gambar, lalu kita kasih ke judul. Sesuai tema dari gambar ini kan saya akan membuat seperti iklan promosi sepatu, berarti saya masukkan ke insert ke text box. Nah, kita kasih the collection gitu. Kan untuk jenis fontnya ini seperti biasa gitu ya. Kita akan cari font yang lebih terlihat lebih cantik sedikit seperti grab, kelihatan lebih cantik. Taruh sini, ini untuk judul pertama new collection, jadi berarti ke koleksi baru, lebih menarik minat perhatian para pengoleksi sepatu dan sejenisnya. Oke, untuk warnanya mungkin warna hitam, terangnya kita ganti aja warna putih. Oke. Itu judul pertama. Lalu kita kasih judul kedua, nama produknya. Kita kasih aja
desain lagi, insert, casual sport shoe, seperti ini. Nah, kita atur lagi untuk jenis fontnya agar lebih cantik, seperti yang umumnya aja seperti Helvetica. Lalu kita nanti case-nya menjadi uppercase tegas. Jadi yang terlihat lebih dahulu adalah setelah sepatu adalah ke casual sport. Jadi lebih menarik. Sesuatu lagi. Oke, jadi kok. Oh, maaf. Atur untuk ukuran fontnya casual sport, kita taruh sini aja. Kita bagi kedua. Terus nih untuk judulnya kita sudah selesai, hampir selesai. Kita atur aja supaya lebih presisi untuk jenis. Yang ini kita perbesar sedikit. Sedikit, oke. Lalu kita untuk langkah selanjutnya adalah memberikan kata-kata yang menarik dan persuasif, seperti redstone, diskon 50%. Ya, tambahkan saja biasanya tetap insert tadi seperti ready stock kayaknya kurang ya. Ready for sport. Jadi sepatunya jadi barang kita yang sudah seperti siap untuk digunakan. Lebih kan. Satu lagi. Kita copy. Ini adalah kata-kata yang menarik. Jadi dilihat untuk para konsumen itu, waduh itu jika sudah siap, berarti kita langsung order. Gitu. Orang-orang senang. Ya, kita bikin kita sebutkan. Untuk menyamakan seperti rata kanan atau rata kiri atau rata tengah, biasanya kita harus pilih aja ini untuk bikin left, bikin center, bikin right untuk meratakan teks, jadi lebih rapi dan nyaman untuk dilihat. Begitu besar. Oke. Cukup format kita. Lalu kita tambahin ajakan lagi seperti kita pasti apa itu untuk berikan promosi jualan tidak enak kan kalau tidak tambahi seperti diskon gitu. Oke, tambah aja seperti diskon. Masuk ke insert. Oke.
seperti diskon berarti ya 50% off atau fungsinya itu 50% off. Nah ini biasanya kali 50%. Untuk oke, kita atur jenis fontnya. Oke. Kita atur untuk pendapatan, atur untuk pendapatan kata-katanya seperti ini 50% off, dan 50%-nya kita lebih menarik mata adalah kita perbesar aja. Kembali ke format, kita alihkan anti center. Oke, udah pas tengah rapi gitu. Kita akan taruh WS bar dari sini ke media kosong seperti ini. Lalu kita tambah hiasan lagi seperti lingkaran atau kotak. Lebih menarik mata. Ini untuk fill-nya kita no, lalu solid line-nya kita pertebal 2 poin, lalu kita ganti warnanya warna hitam. Oke. Ini jangan lupa kita grup metodologi. Kita perkecil. Oh, maaf. Grup dulu. Oke. Untuk kata menariknya sudah selesai semua, adalah 50% off gitu untuk diskonnya. Ini lebih menarik perhatian para pembaca itu yang untuk yang melihat iklannya biasanya lebih, waduh 50% off biasanya. Kita lihat dulu gitu. Setelah angka dan untuk kata-katanya sudah selesai semua kan. Nah, kita tambahi untuk warna, untuk tulisannya kan kayak gini yang terlihat dan lebih kaku gitu. Jadi kita ganti aja warnanya seperti itu agar lebih menarik. Ketika ganti ke warna biru seperti ini lebih nyaman. Jadi iklannya terlihat lebih nyaman. Oke. Kita tambahin lagi kata-kata seperti pemisahan sudah siap, seperti order now. Kita taruh ke sebelahnya tulisan diskon, lalu kita ganti warnanya di sedikit kontras sedikit. Kita kasih background juga, kita kasih background juga kotak gitu, jadi seperti kolom pemesanannya. Kita ganti ini
On. Tag group kita taruh sebelah sini. Oke, untuk media apa itu? Untuk desain iklannya semua sudah lengkap kan untuk dari apa itu ukuran medianya, terus untuk gambar-gambarnya, gambar-gambar yang menarik dan juga judul dan kalimat-kalimat yang menarik. Sekarang kita ke tahap akhirnya seperti menambahkan animasi. Untuk course point sendiri untuk menambahkan animasi ada di tabel animasi ini. Lalu kita pilih bagian-bagian yang akan kita animasikan. Di background-nya terlebih dahulu. Background ini kita group, lalu kita atur animasinya seperti fake, yang menarik, web. Ya. Efek optionnya kita rubah. Ini ada efek option biasanya untuk arah mana dulu, seperti muncul atau muncul dari apa itu kanan dulu lalu menghilang ke arah kiri atau sebaliknya. Kita akan pilih ke from right, jadi dari kanan. Dari langkah ini kan kelihatan seperti terlalu cepat kan. Nah, kita atur ke animation pen-nya. Nah, animation pen ini biasanya untuk mengatur kecepatan atau animasi tersebut bisa bergerak berbarengan atau bergantian. Kita atur aja timingnya 0,5 detik, kelihatannya terlalu cepat. Kita ganti aja ke 1 detik. Durasinya kita ganti ke 1 detik. Oke, coba. Terlihat lebih nyaman. Review, kita preview lagi. Lalu untuk selanjutnya adalah untuk gambar media promosi kita. Seperti sepatu kita juga kasih efek animasi. Kelihatan. Kita group aja untuk efeknya, gambar brush dan sepatunya. Kita group, lalu kita kasih efek bersamaan. Lalu efek opsinya seperti tadi. Oke. Lalu kita atur timingnya juga sama 0,5, kita ganti 0,8. Oke. Lambat. Jangan lupa juga dicek tadi sama. Oke. Lalu yang berikutnya memberikan animasi pada judulnya itu. Ketiganya kita group, lalu kita kasih efek juga sama efek atau web. Kasih
efeknya kan seperti tidak lebih sama kan. Lalu kita, bagaimana kalau kita kasih efek ke seperti bergerak gitu? Ya, tetap ke kasih efek yang pertama wave, lalu kita kasih seperti motion pad ini adalah apa itu? Jalur geraknya. Jadi seperti jalur seperti bergerak seperti ini. Dan dari kanan aja. Dari kanan ke kiri lebih bagus. Nah, selanjutnya mengatur geraknya. Kita atur. Kalau tidak kita atur tetap itu akan seperti ini. Atur. Jadi akan menggeser menghilang. Jadi kita atur ke bagian ke tempatnya semula. Bagian geraknya. Yang ini. Dekat sedikit. Nah, kita atur seperti ini. Jadi dia bergerak ke tempat yang semula seperti yang di pada dasar desainnya. Kita cek lagi untuk ya seperti ini. Jadi dia akan bergerak. Lalu efek yang kedua dan efek yang pertama tadi kita untuk judulnya kita gabungkan aja ke bagian ini ada tanda panah. Kita pilih ke start with previous atau dimulai dengan sebelumnya. Kita pilih seperti ini. Jadi untuk efek ketiga dan efek keempat bergeraknya dari kiri dari kanan ke kiri akan muncul bersamaan. Kita preview. Oke. Tapi terlihat lebih lambat. Kita atur juga timingnya dari 2 second menjadi 0,6. Nah. Oke, lihat lebih menarik. Oke, selanjutnya ke kalimat yang selanjutnya seperti free support ini kita juga sama seperti ke bagian judul. Kita kasih efek, kita klik lebih dahulu, white, atur, lalu kita tambahkan animasi juga seperti ke judul, jadi animasi bergerak. Nah ini dari atas ke bawah, kayaknya lebih bagus. Kita atur aja bagiannya. Hilangkan dulu. Oke, kita coba kita samakan yang tadi untuk efek judul yang tadi kita samakan yaitu start with previous. Coba kita cek. Jadi muncul seperti teks itu muncul dari atas. Juga jangan lupa untuk mengatur timingnya dari 2 detik kita atur ke sama 0,6. Oke. Kita preview.
Nah, ini sudah setengah jadi. Lalu untuk kalimat yang selanjutnya kita tambah juga. Ini ada kalimat yang ketiga, tambah juga efeknya sama. Tapi mungkin agak berbeda sedikit. Kita kasih kayaknya kurang menarik. Kita cari aja efek-efek yang mungkin cocok. Kurang, baik, kurang, lalu, tidak. Tetapi kelihatannya menarik. Oke, kita pilih aja rise up ini, efek rise up. Coba kita cek kembali seperti awal. Sudah 65% jadi ya. Akan selanjutnya adalah ke bagian yang terakhir. Yang ini biasa aja, jangan terlalu banyak efek. Cek yang ini. Oke. Terus juga timingnya. 0, tadi karena 0,5 terlalu cepat kita atur 0,8. Oke. Oke, untuk iklannya semua kita cek kembali bagaimana pergerakannya. Oke, sudah terlihat benar dari yang awalnya yang dari sebuah gambar biasa ya. Lalu kita jadikan ke gambar animasi yang lebih menarik, jadi ada efek-efek geraknya. Lalu untuk saja kayaknya agak kurang. Bagaimana kalau mendapatkan musik? Yaitu alangkah akhir adalah mendapatkan musik, background musik. Kita biasa langsung pilih ke format audio ini. Kita pilih aja dokumen. Biasanya untuk musiknya sendiri kita bisa merekamnya sendiri atau mencari dari internet, tapi lebih agar tidak terkena copyright biasanya kita pilih kalau kita download ke internet biasanya harus kita pilih apa yang komersial atau no copyright. Jadi video kita iklan kita akan aman dari copyright, atau kita merekamnya sendiri atau membuat musiknya sendiri. Coba kita tes. Coba kita play. Oke, kita play semua. Untuk recordingnya musik ke playback kita atur ke play in background. Jadi musik itu versinya akan otomatis berbunyi. Kita coba. Animasi. Kita cek lagi kan, untuk 90% sudah jadi kan, kita cek dulu ke preview gini. Nah, hasilnya. Oke, ini sudah 90% jadi. Kita kembali ke mengatur untuk musiknya. Background musiknya kita atur ke bagian akhirnya, atau kita record aja otomatis record.
kita trim gitu. 25 kan ini terlalu panjang, kita trim aja. Lihat lebih pendek. 25. Oke. Sudah selesai, udah untuk captionnya udah, untuk iklannya sudah, judul sudah, gambar sudah, kalau kalimatnya menarik baru diskon sudah, dan caption sudah. Lalu kita ya masih terus kita cek lagi. Sudah selesai semua ya. Gitu. Langkah akhirnya dari membuat iklan Indonesia adalah mengekspornya ke video. Jadi langsung sudah selesai semua, animasinya selesai, captionnya selesai, kita ekspor ke video. Oke. Oke, kan pas selesai, iklan animasinya sudah selesai, dengan captionnya selesai. Pastinya kalian sudah paham kan, mudah kok cara kerjanya dengan PowerPoint, simple. Nah, lalu kita save, record, di MP3, MP4 video, lalu kita upload ke media medsos tempat tujuan kita akan mempromosikan sebuah iklan tersebut seperti Facebook. Nah, sekian dari saya menjelaskan tentang langkah-langkah membuat iklannya. Akan saya kembalikan lagi ke moderator. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Ruli untuk pemaparan materi tersebut. Bagi peserta yang ingin mendapatkan sertifikat, harap isi Google Form. Nanti saya kirim di kolom chat dan grup. Apakah ini masih semangat semua? Semangat. Semangat, Kak. Semangat dong. Lanjut, Kak. Baik, sekarang kita memasuki sesi tanya-jawab. Saya buka sekarang. Bagi peserta, silakan ketik pertanyaan dan nama di kolom chat. Nanti kita akan memilih pertanyaan. Maaf karena keterbatasan waktu, jadi kami akan memilih 3 pertanyaan saja. Yang pertama dari Mbak Ainun Makrifah. Silakan untuk menyalakan kamera dan memperkenalkan diri dan asal dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ainun Arifah. Saya dari Sidoarjo, Kak. Ya, baiklah. Mengenai ya, udah Kak gitu. Ya. Baik, saya akan membacakan pertanyaannya. Dalam memasarkan produk dan jasa yang kita miliki, calon konsumen pasti berasal dari mana-mana, termasuk orang terdekat. Bagaimana cara pemberian feedback untuk orang yang meminta harga teman atau yang lainnya? Pemotongan harga besar yang akan memicu kerugian. Kita langsung saja ke narasumber kita untuk menjawab. Sudah keluar. Pak, sudah muncul suara saya? Muncul. Sudah. Ya, sudah, Kak. Menjawab pertanyaan tentang feedback ya. Boleh saja kita memberikan diskon 70%, 50%, tapi dengan syarat
konsumen membeli produk kita lagi dan membantu kita untuk mereferensikan, merekomendasikan, mempromosikan ke calon konsumen lainnya atau ke teman-teman Anda atau keluarga Anda, suruh mempromosikan produk kita. Jadi boleh kita kasih diskon 50%, 70%, bahkan sampai 40%, asal ada syaratnya. Itu tadi, dengan mempromosikan produk kita ke teman-teman dan keluarga Anda, Mbak Ainun Marifah. Baik, cukup itu saja jawaban dari saya. Apakah sudah cukup? Ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah puas dengan jawaban yang dijabarkan oleh narasumber kita? Ya, puas, Kak. Makasih. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua dari Hasan. Silakan untuk menyalakan kamera dan memperkenalkan diri asal dari mana. Perkenalkan Kak, nama saya Hasan dari Sidoarjo juga. Ya, tadi itu pertanyaan saya di chat. Terima kasih. Baik, saya bacakan pertanyaannya. Tentang teknis AIDAS, bisa kasih contoh yang di PowerPoint interest. Silakan narasumber untuk menjawab. Baik. Tentang interest ya, atau ketertarikan. Nah, di poin ini, kita harus bisa memfollow up dengan baik, menjelaskan kelebihan dari produk kita. Contohnya handphone, umumnya handphone ya. Apa sih kelebihan handphone ini? Apa sih spesifikasi handphone ini, fitur ini? Contohnya yang beli ibu-ibu. Kita menjelaskan apa sih fitur ini. Biasanya ibu-ibu itu kayak suka selfie-selfie ya kan? Suka selfie-selfie. Kita menjelaskan fitur foto ini ada 128 pixel, Bu. Kameranya bagus, jernih. 60 fps. Ada mode pro-nya, ada mode potretnya, ada mode dan lainnya. Dan untuk yang misalnya pembelinya itu remaja yang suka main game, kita menjelaskan kelebihan handphone ini tentang spesifikasi dan kekuatan atas HP kita, HP yang kita jual, apa sih kelebihannya untuk main game, prosesornya berapa, contohnya Snapdragon 860 ini nggak gampang panas, kalau dicas cukup kuat untuk main game, chargernya cukup cepat untuk mengisi daya, dan semacamnya. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih. Apakah puas dengan jawaban yang dijabarkan oleh narasumber kita? Sudah cukup, Kak. Baik, untuk yang pertanyaan selanjutnya dari M. Asrofi dari Blitar. Silakan untuk memperkenalkan diri dan menyalakan kamera. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Asrofi Abdillah. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama yang di Blitar. Ya, saya bertanya tadi. Ya, silakan. Mohon dijawab. Baik, ketika kita browsing mencari artikel, misalnya sering kita jumpai banyak iklan, sering iklan-iklan tersebut menutupi artikel yang sedang kita baca dan juga banyak iklan yang memiliki tombol close. Ya, agak tersamar sehingga iklan tersebut sangat mengganggu aktivitas browsing kita.
Bagaimana membuat sebuah iklan pada halaman web atau platform tertentu yang lebih mengutamakan kenyamanan pembaca sehingga pembaca tidak meng-close iklan yang kita buat untuk melanjutkan aktivitas mereka. Baik, saya serahkan ke narasumber kita. Sebentar ya, masih menunggu narasumber kita. Bagi untuk yang mengisi, yang mau sertifikat, saya sudah sebarkan di link. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjawab tentang pertanyaan dari saudara Mas Rofi. Di sini kan apa itu seperti keluhan ya. Biasanya untuk browsing itu kita biasa lihat artikel itu isinya iklan, banyak iklannya itu kan mengganggu tulisannya. Itu biasanya cara paling mudah untuk kenyamanan kita membaca dalam sebuah artikel adalah mengaktifkan adblock di pengaturan Google. Biasanya ada untuk setting kita atur ke adblock, itu kita nyalakan atau biasanya dari bawaan dari antivirus yang kita install di komputer itu biasanya kita memberi kita keamanan dari itu untuk iklan di web itu. Jadi biasanya mereka anggap sebagai virus atau demi keamanan kita. Atau cara yang kedua biasanya itu kita berlangganan ke situs premium. Jadi kalau seperti ke YouTube gitu itu kita pakai paket premium gitu. Jadi kita akan bebas iklan. Juga seharusnya fungsi untuk iklan di sebuah artikel adalah di mana mereka itu bisa mendapatkan keuntungan. Jadi untuk iklan di web sendiri itu biasanya untuk tempat di mana para blogger itu bisa mendapat uang, tapi biasanya terlalu banyak yang mengganggu. Salah satu solusinya adalah mengaktifkan adblock di Google. Biasanya, tapi juga ada beberapa iklan yang tidak bisa kena adblock itu. Oke, itu jawaban dari saya. Apakah membantu untuk saudara Sofi? Terima kasih.
Oh ya, terima kasih Mas Ruli atas jawabannya. Baik, terima kasih. Apakah puas dengan jawaban yang dijabarkan oleh narasumber kita? Ya, puas Mbak. Terima kasih banyak. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan antusiasnya dan juga narasumber yang menjawab pertanyaannya. Sebelum saya akhiri, kita ada sesi foto bersama dahulu. Silakan untuk menyalakan kamera. Kita tunggu yang lainnya juga. Bentar Kak, saya pakai filter Kak. Ini lagi nih edit aja di atas. Sebentar Kak. Bentar ya teman-teman. Sudah siap semua? Baik. 1, 2, 3. Lagi Kak. Lagi. 1, 2, 3. Alhamdulillah rangkaian webinar pada hari ini terlaksana dengan baik. Saya mewakili narasumber dan panitia mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan yang kurang berkenan. Dan juga terima kasih atas peserta yang sudah berantusias mengikuti webinar ini. Saya Dewi Murniasi, pamit undur diri. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun. Ke pasar membeli kunir, perginya di hari Sabtu. Terima kasih yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak. Ya, sama-sama. Terima kasih Kakak. Terima kasih atas ilmunya Kakak. Sama-sama. Kayaknya jangan dijaga ya Kak.